Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Waalaikumsalam. ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu atas kesempatannya untuk meluangkan waktu pada silaturahmi kali ini. Perkenalkan Bu, saya Dewi Dwi Gunawestari, mahasiswi dari Pasca Manajemen Inovasi di STEMBI. Ingin silaturahmi lah, pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu yang berprofesi sebagai guru TK atau PAUD. Sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu ya Bu ya, bentar Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Baik Ibu Dewi, terima Ya. kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya dengan Wida Hidayatini. Saya mengelola lembaga ini sekitar 2013 ya. Oh, sudah Itu di bawah naungan Dinas Pendidikan. Itu jenis layanannya TPA, daycare, gitu. tempat penitipan anak. Oh iya, berarti sudah cukup lama juga ya Bu ya, dari 2013. Begini Bu, ada beberapa yang saya ingin tanyakan sekitar, pasti di situ TPA itu pesertanya berarti anak-anak usia dini ya Bu ya? Iya, benar. Di situ pasti Ibu sebagai guru menyediakan mainan-mainan untuk anak-anak. Nah, kira-kira mainan apa aja sih Bu yang di sana yang termasuk alat permainan edukatif? Kalau ini ya, kalau kita kan sudah ada budget ya, memang dapat bantuan dari pemerintah itu namanya biaya biaya operasional itu BOP itu per tahun kita kalau 2019 itu ada tahap 1, tahap 2. Nah, sekarang juga alhamdulillah tahun ini tahap 1 sebentar lagi mau ada turun dana ya. Untuk anggaran untuk itu Bu, jadi ada budget di tahap 1 itu untuk ke pembelian APE. Nah, cuma kan APE itu dibagi 2 Bu, jadi alat peraga edukasi yang indoor, ada yang outdoor gitu. Dan itu ada anggarannya Bu, jadi kalau untuk pembelanjaan bermain itu di 50%. Kalau kegiatan pendukung itu 35% gitu. Jadi memang ada alokasi dana yang harus dibelikan, wajib sekolah membelikan APE. Nah gitu. Jadi justru ini sebuah peluang kalau menurut saya, kalau memang Ibu memiliki usaha APE, ini bisa masuk ke PAUD Bu. Iya betul Bu. Ya makanya ini sedang sekalian di ini ya Bu ya, ingin bertanya juga apa aja sih kira-kira kebutuhan apa yang ada di sekolah itu yang seperti apa, terus kira-kira kriterianya yang seperti apa sih Bu yang dicari sama guru-guru di TK gitu, mainan seperti apa kriterianya gitu, misalnya seperti bahannya dari apa gitu, harus seperti apa Bu mainan-mainannya? Yang jelas ya kalau APE itu harus aman ya, jadi istilahnya memang tidak membahayakan ke anak, kemudian juga menarik anak. Jadi kalau memang kemarin saya juga sempat membeli APE di 2018 itu balok kayu. Itu yang original, jadi tanpa warna ya. Jadi balok kayunya itu original warna kayu. Sebelumnya juga pernah membeli balok kayu tapi warna-warni. Memang sih anak-anak udah senang ke warna ya, merah, biru, kuning gitu. Lebih disukai kalau dengan berwarna gitu. Nah kalau untuk jenis barang ya, ini memang ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajarannya. Misalnya untuk berhitung, ada untuk kemampuan motorik kasar, ada untuk motorik halus. Nah, nanti disesuaikan misalnya dengan kemampuan kognitif. Jadi puzzle yang bisa melatih pola pikir anak-anak, kognitif anak-anak.
Jadi harus memang kalau saya bisa merekomendasikan yang sesuai dengan kebutuhan anak, itu sudah ada panduannya, Bu. Jadi sudah ada di kurikulum itu, setiap tingkat usia itu ada berbeda-beda. Dari playgroup aja udah beda ya. Dari playgroup aja udah beda. Playgroup aja udah berbeda ininya, Bu. Berbeda apa istilahnya jenisnya. Dari 4 tahun sampai ke 5 ke 6. Itu tingkatan kemampuan juga berbeda. Oh iya, baik. Jadi kriterianya harus yang aman, terus menarik ya Bu ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan ya Bu ya. Oke. Sesuai kebutuhan tingkat usia. Ya, iya. Kebutuhan sesuai usia. Nanti kalau memang Ibu memerlukan, itu ada Ibu bisa lihat di kurikulum. Itu di kurikulum itu bisa di list ya. Misalnya Ibu mau membuat APE yang jenisnya seperti apa, nanti dicek di tingkat perkembangannya. Nah, misalnya di situ ada balok kayu, misalnya ukuran berapa, nanti bisa untuk menumpuk, balok ditumpuk atau membangun ya. Nah, itu bisa Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan di lembaga gitu. Oh iya, baik Bu, terima kasih masukannya. Lalu Bu, kalau di tempat Ibu biasanya alat permainan edukatifnya ada yang membeli atau ada yang membuat sendiri Bu? Kalau kita kebetulan membeli Bu, kalau misalnya tidak ada, baru itu kreativitas guru yang menyediakan. Misalnya kalau misalnya di kita nggak ada, ya memang sih tidak ada akar, rotan pun jadi ya gitu. Tidak ada rotan, akar pun jadi kebalik gitu ya. Kalau misalnya ada fasilitas yang disediakan sekolah, berarti kita pakai yang beli. Kalau tidak ada ya sebaliknya gitu. Berarti guru harus kreatif menyediakan fasilitas media untuk anak-anak belajar gitu, kebalikannya ya. Iya, baik Bu. Terus kalau misalnya untuk pembeliannya nih Bu, biasanya dalam jangka berapa lama Ibu membeli AP-nya gitu, misalnya setahun sekali atau setiap setengah semester sekali gitu? Nah, kalau pembelanjaan itu kalau berdasarkan anggaran ini berarti per 6 bulan sekali ya harusnya. Jadi karena anggaran kan sekarang turunnya per 6 bulan ya BOP itu. Ya. Jadi kita dapat dana dari pemerintah itu per 6 bulan sekali, tahap 1, tahap 2 gitu. Nah, sekarang di tahap 1 ini udah mulai mau ini ya, istilahnya sudah pengajuannya kemarin anggarannya. Nah, sekitar bulan Juli kan akan turun untuk tahun ajaran baru gitu. Nanti tahap 2 juga gitu. Nah, cuman karena bahannya ini kan kalau misalnya tidak ada atau misalnya barang habis pakai mah iya, tiap semester harus dibelanjakan gitu. Karena kan barangnya harus diganti, harus istilahnya ya, dicat ulang gitu. Nah, kecuali kalau yang media APE yang habis pakai gitu. Kalau yang awet kayak balok kan, ini saya udah dari tahun berapa Bu, awet gitu. Yang cepat habis itu yang puzzle. Jadi kepingannya itu ada bagian yang hilang gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, itu yang paling kita harus membelanjakan ulang seperti itu Bu. Sekitar 6 bulan satu kali ya Bu ya, disediakan dengan dari bantuan yang ada ya Bu ya. Oh baik. Iya benar. Terus biasanya Bu kalau misalnya untuk pembelian AP-nya itu sendiri, biasanya Ibu membelinya di mana Bu? Di toko yang sudah ada, di online shop misalnya, atau di toko-toko yang di tempat mainan? Iya, biasanya gini Bu, memang tahun-tahun sebelum pandemik ya, memang biasanya suka ada pameran Bu, di Landmark itu biasanya. Biasanya di Landmark itu ada pameran. Nah, pamerannya itu pameran buku, tapi suka ada APE juga Bu. Nah, tapi karena setahun 2 tahun ini
tidak ada ya, jadi kita sedapatnya aja Bu. Misalnya pas ketika kita belanja buku, ada APE sesuai matching, jadi fleksibel. Kalau dulu iya, jadi kalau dulu itu kita belanjanya itu ke toko khusus, toko buku. Nah cuma kalau di kita biasanya di organisasi ada acara, jadi acara Himpaudi. Nah suka mengadakan acara. Nah biasanya suka ada bazar. Jadi ada bazar. Nah jadi dari bazar, dari pertemuan itu kadang kita belanja juga ya. Misalnya pas aduh ini butuh ini, pas ada fasilitasnya. Jadi memang Ibu kalau misalnya punya barang memang baiknya kerjasama Bu dengan Himpaudi, dengan PTK. Jadi ketika Ibu punya barang, Ibu bikin relasi lagi. Misalnya kan di setiap kecamatan ini sudah ada keorganisasian Bu, Himpunan Tenaga Pendidik Himpaudi. Ibu kerjasama kan ada acara pengumuman, nanti Ibu bisa gitu atau apa istilahnya pas ini aja, dan tiap bulan juga selalu ada pertemuan. Cuma kalau untuk agenda di kota, Himpaudi kota, nah itu memang ada momen-momen khusus yang bisa diikuti gitu. Biasanya kami juga gitu Bu, pas ada momen-momen di Himpaudi kota, nah ada pameran gitu, kita belanja gitu. Begitu Bu. Jadi banyak momennya ya Bu ya. Cuma memang pada masa pandemi ini emang agak kesulitan ya Bu untuk ini ya Bu ya. Bu, tidak hanya itu Bu, ke anggaran juga sekarang lebih tidak dibudget seperti itu. Oh gitu. Kalau tahun sebelum pandemi itu anggarannya besar Bu untuk di APE, hampir 50% dana yang diberikan itu dari bantuan pemerintahnya Bu itu. Ya, jadi karena kita sudah itu dari tahun 2015 ya, kita disuplai dana juga untuk operasional. Nah, anggarannya salah satunya untuk APE 50% Bu. Dan itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Jadi kita harus membelanjakan sesuai anggaran. Nah, kalau sekarang lebih fleksibel. Jadi anggaran yang diberikan sama pemerintah itu kita bisa mengatur. Jadi misalnya, dan sekarang anak-anak sudah apa istilahnya daring ya. Iya betul. Jadi lebih besar digunakan untuk menyediakan layanan itu untuk protokoler kesehatan, beli wastafel, ininya apa tempat cuci tangan, beli apa itu ya istilahnya masker untuk anak-anak. Nah lebih besar lebih ke kebersihan gitu. Iya Bu, ya karena memang pandemi ya Bu ya, jadi berimbas kemana-mana ya Bu ya ininya ya. Kan ada pengaruhnya. Iya betul. Nah kalau misalnya begitu memang agak sulit juga ya untuk membeli kita keluar juga kan ya Bu ya, membeli keluar AP-nya gitu toko-toko. Kalau misalnya ke online shop, Ibu pernah nggak Bu beli AP di online shop? Misalnya melalui IG atau di Shopee gitu. Begini Bu, pernah ya kita itu membeli apa ya ke online shop, pernah sekali membeli itu ya. Jenisnya apa ya dulu, cuma tidak diterima Bu sama dinas itu. Karena kan itu harus dalam bentuk ini ya, notanya itu harus dalam bentuk pembelanjaannya itu ada kwitansi. Kalau beli online M-banking juga udah bisa ya, dan harus pakai cap toko. Itu yang basah ya Bu ya. Itu yang menjadi kendala, tidak diterima. Jadi jadi mau beli ke toko yang memang ada cap stempel, ada notanya, ada kwitansi pembelian barangnya gitu. Jadi memang itu kita tidak bisa belanja melalui online karena tidak diterima ininya, faktur pembelanjaannya itu kadang kan hanya ditempel di ini aja, ditempel di barangnya ya. Begitu ya Bu ya. Oh iya berarti memang kalau misalnya itu harus ada komunikasi langsung dengan penjualnya ya Bu ya untuk bisa mendapatkan fakturnya dengan cap stempelnya ya Bu ya. Ya jadi gini, kalau misalnya
sekolah mudah ya lihat di online, cuma ibu harus bisa memfasilitasi lembaga-lembaga atau konsumen dengan menjanjikan ada faktur, ada nota ya, ada ini kvitasi pembelanjaan. Baik nanti saat membelanja barang nanti diselipkan gitu cap toko sama pembelanjaannya. Nah gitu Bu. Jadi memang kalau sesuai harapan konsumen pasti ibu juga apa istilahnya diberi kemudahan untuk ke pihak sekolah atau lembaga untuk ada pembelanjaan. Oh begitu, iya baik. Laporan ke dinas itu ketat. Jadi ketat itu dari lampiran dari faktur nota pembelanjaan itu harus ada kwitansi. Bahkan kalau beli dari berapa 1 juta ke atas itu harus pakai materai, Bu. Oh begitu. Jadi 1 juta ke atas itu harus pakai materai ya, Bu? Oh. Iya. Kalau misalnya pembelanjaan lebih dari 1 juta itu materainya yang 6.000. Mungkin sekarang udah nggak ada ya materai yang 6.000 itu. Jadi pembelanjaan di atas 5 juta pakai materai yang 10.000 sekarang. Nah begitu Bu. Jadi memang memang ini mungkin kelebihannya ibu mewawancarai saya. Jadi ibu dapat informasi kalau misalnya di bawah naungan dinas pendidikan memang ada budget, ada anggaran alokasi untuk membelanjakan APE. Namun tetap harus ada ketentuan yang sesuai dengan dinas, yaitu tadi pembelanjaan harus ada nota, faktur, harus ada kwitansi. Kalau di atas pembelanjaan di atas 1 juta, di atas 5 juta harus membuka materai. Gitu. Dan cap juga ya Bu ya? Cap basah gitu ya? Iya, dengan cap. Jadi kadang kita malas kalau belanja ke toko, saya sempat ke Cibadak ya. Iya. Belanja ATK. Belanja ATK ya. Iya. Belanja ATK itu seperti buku tulis untuk perlengkapan siswa belajar, buku krayon dan sebagainya. Tapi pihak tokonya nggak memberikan cap. Nah ya udah, saya tidak jadi belanja gitu. Karena kan itu harus sesuai gitu, harus ada cap toko. Kalau nggak ada cap, nggak bisa dipakai kan sayang gitu, harus belanja lagi gitu. Jadi kita pilih-pilih toko juga yang bisa memberikan cap, yang ada kelengkapan administrasinya, ada faktur, ada notanya, baru kita akan belanja gitu. Oh iya. Nah begitu. Baik Bu, aduh banyak banget nih dapat informasinya, makasih banyak Bu Wida. Satu lagi nih Bu, maaf ya Bu, ini banyak nih. Gimana Bu? Iya. Sebetulnya Ibu, kalau saya boleh kasih tip ya. Oh iya, gimana? Misalnya kalau saya ada di posisi Ibu gitu, posisi di Ibu sebagai penjual, memang bagusnya Ibu punya ini Bu, daftar nama barang ya, beserta harga. Ibu ajukan aja ke lembaga-lembaga, masukin aja. Nanti kan di akhir tahun ajaran atau di awal pelajaran kan pasti mereka akan butuh ya belanja. Iya. Itu enak Bu, nanti ada pemesanan gitu. Karena kalau di online, aku khawatir nanti ada kesulitan meminta faktur, meminta nota, nggak bisa menjanjikan Ibu administrasinya lengkap. Kesulitan itu nanti ada kemungkinan lembaga-lembaga kurang berminat kepada toko yang misalnya tidak ada kelengkapan gitu. Jadi memang baiknya sih Ibu yang mendekati ke pihak lembaga. Jadi misalnya ya dalam draft gitu ya, daftar nama barang dengan harga. Apalagi kalau dengan potongan. Seperti katalog ya Bu? Kalau yang belanja iya, katalog dengan misalnya katalog net ya harganya segitu. Tapi kalau nanti belanja ada potongan. Nah itu yang disukai biasanya. Iya siap. Aduh terima kasih banyak nih, banyak informasi dan masukan dan tips-tipsnya nih dari Bu Wida. Tapi ada satu lagi nih Bu, kalau Ibu sebagai konsumen nih, apa sih yang diharapkan dari toko alat permainan edukatif yang Ibu beli gitu? Mungkin kan tadi salah satunya ada kwitansi, ada capnya. Terus apa lagi ya Bu ya? Yang diharapkan mah ya itu ya, selain untuk diskonan,
Maksudnya diharapkan sama konsumen apa diharapkan sama Yang diharapkan sama dari toko yang menjual diharapkan kita? Iya. Diharapkan dari satu kemudahan untuk administrasi ya. Jadi tadi nota faktur itu harus ada kelengkapan ya. Gitu. Kalau nggak ada kelengkapan, wah pasti ditinggalkan sama konsumen. Apalagi lembaga yang harus bukti ya. Ini kan ada laporan LPJ ya, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP. Nah itu beratnya di situ gitu. Itu yang pertama, kelengkapan administrasi. Yang keduanya adalah diskon besar dari pihak toko. Itu bisa kayak sekolah gitu. Jadi kita dengan biaya anggaran berapa itu bisa ada berapa media yang kita beli gitu ya. Nah jadi istilahnya dengan Bu, kalau misalnya Ibu istilahnya keuntungan yang sedikit tapi yang belanjanya banyak, Ibu mungkin akan dapat untung besar dibanding Ibu dengan harga yang tinggi hanya 1-2 yang beli gitu. Jadi kalau Ibu bisa bersaing dari segi harga, nah insya Allah Bu, satu kota Bandung itu ada berapa PAUD Bu? PAUD aja udah berapa ratus, satu kecamatan aja nih saya. Saya di Kecamatan Rancasari itu di sini ya, saya itu ada hampir 23 lembaga, baru PAUD, belum TK umum, ya. Belum TK. Nah, belum kalikan berapa kecamatan, satu kota Bandung itu banyak Bu, satu kecamatan. Kalau Ibu pasok se kota Bandung, wah subhanallah Bu. Apalagi Ibu kalau ada jejaring bisnis dengan organisasi, ini mungkin saya kasih jurus juga nih. Ibu kalau ada jejaring dengan organisasi PAUD, yaitu sama tetap ada feedbacknya untuk organisasi misalnya. Baik Bu Ida, terima kasih banyak atas informasi-informasinya, kiat-kiatnya, ilmunya juga banyak sekali yang saya dapatkan dari Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga dapat kelancaran di tempat kerjanya. Nah, doakan saya juga ya Bu ya agar lebih lancar lagi dalam ini. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu. Mangga Bu, sukses. Iya, nuhun Bu.